Sehingga proses hukum ini supaya ingin tetap berjalan, mungkin ingin tahu siapakah orang yang memberitakan, yang menceritakan kepada Mbak Tiara Marlen tadi itu. Nah, sehingga Pak Haji Faisal tetap ingin ini proses hukum dilanjut. Mungkin rasa penasaran itu lebih kuat gitu. Ini orang disuruh siapa? Ini orang dikasih cerita siapa gitu kan? Jadi belum jelas ya sebenarnya ya? Belum jelas. Jadi akhirnya karena negara kita negara hukum. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Penetapan Tiara Marlen sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik kepada keluarga Vanessa Angel, yaitu Haji Faisal yang dilaporkan oleh Haji Faisal di Polres Depok, terus menarik perhatian termasuk Gus Rofi. Gus Rofi pun akhirnya membongkar perkiraan motif dari Haji Faisal yang tidak mau menghentikan proses hukum terhadap Tiara Marlen. Sehingga proses hukum ini supaya ingin tetap berjalan, mungkin ingin tahu siapakah orang yang memberitakan, yang menceritakan kepada Mbak Tiara Marlen tadi itu. Nah, sehingga Pak Haji Faisal tetap ingin ini proses hukum dilanjut. Mungkin rasa penasaran itu lebih kuat gitu. Ini orang disuruh siapa? Ini orang dikasih cerita siapa gitu kan? Jadi belum jelas ya sebenarnya ya? Belum jelas. Jadi akhirnya karena negara kita negara hukum. Dan Gus Rofi juga sempat bercerita bahwa sebenarnya di awal-awal dulu dia sudah telepon ke Tiara Marlen untuk segera mengklarifikasi dan minta maaf kepada Haji Faisal. Namun kemudian tidak terjadi hal itu dan justru Tiara Marlen makin menjadi-jadi di dalam menghina, mengejek dan memfitnah keluarga Haji Faisal. Kemudian Gus Rofi juga mengingatkan bahwasanya Haji Faisal ini sebenarnya pastinya secara manusia memaafkan, tetapi Haji Faisal tetap melanjutkan proses hukum karena Haji Faisal penasaran dan ingin tahu siapa dalang dibalik ini semua. Iya, jadi saya dulu sudah pernah ya menasihati kepada Mbak Tiara Marlen. Dulu pernah kita telepon-teleponan saat itu gitu kan. Karena bagi saya itu manusia itu kan punya masa lalu. Nah, di saat itu saya juga sudahlah minta maaf. Saya sudah sampaikan begitu. Terus kemudian yang kedua saya sempat tanya, memang sampean menyampaikan berita itu dari siapa? Saya bilang gitu. Terus dia sebut nama. Nah, pada kesempatan ini saya nggak mau sebut nama, biarlah ini proses hukum itu berjalan. Ya, urusan Pak Haji Faisal tidak mau memaafkan, mungkin beliau memaafkan, tapi dengan catatan hukum berjalan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat bahwa di dunia medsos ini tidak boleh sembarangan. Ya, apalagi sekalipun itu benar aja ya, di dalam agama itu ada yang namanya ghibah. Atau mungkin ini juga merupakan strategi dari Haji Faisal untuk mengungkap siapa yang sebenarnya menjadikan kisruh berlarut-larut antara pihak keluarga Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal ini. Dengan adanya penyelidikan dari polisi, dan Tiara Marlen sendiri juga sudah menyebutkan bahwa informasi itu didapat dari Dodi Sudrajat, dan Dodi Sudrajat juga akan dipanggil oleh polisi. Artinya Haji Faisal punya keinginan, punya strategi untuk mengungkap hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika Tiara Marlen sudah dipanggil dan kemudian Dodi sudah dipanggil dan kemudian polisi menelusuri hal itu, maka semuanya akan terungkap jelas melalui kasus Tiara Marlen ini. Bak bola sodok, dengan menusuk bola Tiara Marlen akan terungkap semuanya. Dan tentunya ini juga akan membuat sedikit efek jera di kubu Dodi Sudrajat, karena satu dari mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, yang lain juga akan berhati-hati dalam memberikan statement-statement dalam menyerang keluarga Haji Faisal.
Jika kasus ini dihentikan, maka tentunya yang lain juga akan semakin berani untuk menyerang keluarga Haji Faisal. Dan berikut ini apa yang dikatakan oleh Gus Rafi'i, Gus yang mempunyai rawon bidadari di Kediri, Jawa Timur, yang sangat dekat dengan keluarga Haji Faisal. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. Gus, Gimana? ini aku mau tanya tanggapan Gus nih Gus. Kan kemarin kan saudari TM kan sudah jadi tersangka ya Gus ya? TM itu siapa? Tiara Marlin. Wah, Iya, Tiara Gus, ya. Marlin, iya. Iya. Kemudian saya mendengarkan kabar bahwa beliau itu minta maaf dan minta untuk Damai. untuk damai dengan Haji Faisal. Tetapi dari pihak Haji Faisal sendiri tidak mau damai. Gimana menurut pandangan Gus Rofi ini? Iya. Jadi saya dulu sudah pernah ya menasihati kepada Mbak Tiara Marlin. Dulu pernah kita telepon-teleponan saat itu gitu kan. Karena bagi saya itu manusia itu kan punya masa lalu. Nah, di saat itu saya juga sudahlah minta maaf. Saya sudah sampaikan begitu. Terus kemudian yang kedua saya sempat tanya, memang sampean menyampaikan berita itu dari siapa, saya bilang gitu. Terus dia sebut nama. Nah, pada kesempatan ini saya nggak mau sebut nama, biarlah ini proses hukum itu berjalan. Ya, urusan Pak Haji Faisal tidak mau memaafkan, mungkin beliau memaafkan, tapi dengan catatan hukum berjalan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat bahwa di dunia medsos ini tidak boleh sembarangan. Ya, apalagi sekalipun itu benar aja ya, di dalam agama itu ada yang namanya ghibah. Itu cerita benar loh ya, tapi cerita itu menjadi aib keluarga seseorang misalnya. Itu di dalam agama aja dilarang. Namanya ghibah. Lah, ghibah itu sama halnya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri gitu loh. Nah, saya memahami kenapa Pak Haji Faisal ini, tapi saya yakin beliau itu memaafkan. Cuman ketika proses hukum ini tetap berjalan, ya tetap kita harus menghormati. Nah, Mbak Tiara Marlin ya tetap kooperatif aja. Kalaupun misalnya tidak terjadi perdamaian, ya siapa tahu ya, karena perjalanan ini kan masih panjang, ya silakan aja dibangun komunikasi yang baik, menjadi manusia yang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa itu setiap anak Adam, kita sampean itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Nah, sebaik-baik orang yang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Mungkin Pak Haji Faisal juga mewakili keluarga, mewakili netizen ya, ingin tahu, sehingga proses hukum ini supaya ingin tetap berjalan, mungkin ingin tahu siapakah orang yang memberitakan, yang menceritakan kepada Mbak Tiara Marlin tadi itu. Nah, sehingga Pak Haji Faisal tetap ingin ini proses hukum dilanjut. Mungkin rasa penasaran itu lebih kuat gitu. Ini orang disuruh siapa? Ini orang dikasih cerita siapa gitu kan? Jadi belum jelas ya sebenarnya ya. Belum jelas. Jadi akhirnya karena negara kita negara hukum, nah ini berlaku bagi semua yang suka TikTokan, suka Facebookan, suka YouTubean, hati-hati. Undang-undang kita ini bisa menjerat kita hanya gara-gara jari dan lidah. Nah, kalau dulu lidah, sekarang ini ketambahan jari dan lidah. Gitu. Ya kita hormatilah